Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview film romantis Filipina berjudul She's Dating the Gangster. Film yang diperankan oleh aktor Daniel Padilla dan Catherine Bernardo. Merupakan pemain yang memainkan film The House of Us. Nah, filmnya udah pernah aku review ya, link ada di deskripsi. She's Dating the Gangster tahun 2014 ini akan menceritakan seorang lelaki bernama Kenneth. Dia merasa dari kecil ayahnya tidak menyayangi dia dan ibunya. Hal itu karena ayahnya menikahi ibunya, tapi cinta sejati ayahnya bukanlah pada ibunya, melainkan pada seorang wanita yang dipacari ayahnya dulu saat kuliah. Saat kuliah, ayah Kenneth ini adalah seorang gangster atau preman di kampus lah. Kenneth membenci ayahnya, namun kebenciannya berubah saat dia bertemu wanita bernama Clay. Wanita itu akan menceritakan kisah ayahnya yang sebenarnya dulu dengan wanita yang menjadi cinta sejati dari ayahnya. Penasaran dengan ceritanya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang nonton video ini harus fokus ya, karena di film ini punya alur maju mundur dan juga pemerannya itu ada yang sama. Jadi mohon untuk fokus lah kalian ya. Oke, langsung ke ceritanya aja. Film dibuka memperlihatkan Kenji Delos sedang memberikan ucapan selamat di sebuah pernikahan temannya. Namun di saat itu anaknya bernama Kenneth malah bercinta dengan wanita lain di situ. Dia malah ketahuan dan membuat acara itu menjadi kacau. Lalu ayah Kenneth marah padanya. Dia merasa Kenneth ini nggak beres sekali jadi anak. Udahlah, nggak mau sekolah, tingkahnya kayak gini. Tambah lagi berbuat sesuka hatinya aja. Namun di situ Kenneth mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan selama ini. Dia menyalahkan ayahnya ini karena dia merasa ayahnya nggak menyayangi mendiang ibunya dulu selama hidup. Dia merasa ayahnya ini hanya mencintai wanita lain bernama Athena juga. Nah, mirip seperti nama ibunya. Dia sangat membenci ayahnya, makanya kayak gini sifatnya. Saking bencinya dia sama ayahnya, dia mengatakan mending ayahnya ini mati aja. Oh, parah kali sih di sini. Durhaka kali kayak gini ya, nggak boleh kalian tiru. Lalu Kenneth pergi dari situ. Dia kemudian pulang larut malam dan mabuk-mabukan. Keesokan paginya, Kenneth dibangunkan dengan berita buruk. Pembantunya mengatakan bahwa pesawat ayahnya mengalami kecelakaan. Nah, seharusnya ayahnya menuju Hong Kong, tapi mereka juga nggak tahu kenapa ayahnya naik pesawat menuju Legazpi. Lah, yang nggak tahu Legazpi itu salah satu kota yang ada di Filipina ya. Kemudian Kenneth bergegas menuju bandara untuk mencari info lebih lanjut mengenai ayahnya yang dinyatakan menghilang dan beberapa penumpang lain di pesawat itu. Saat Kenneth sedang sibuk mengantri di bagian informasi, seorang wanita bernama Clay malah mengaku sebagai anaknya Kenji atau ayahnya mencari tahu info dari Kenji. Dia malah berteriak-teriak hingga memancing perhatian wartawan-wartawan yang ada di situ. Si Kenji tulis this. Lantas Kenneth nggak terima dong, kok ada orang asing ngaku-ngaku sebagai anak ayahnya. Di situ mereka berdebat dan Clay menunjukkan sebuah foto yang ternyata benar itu adalah foto ayah Kenneth dulu. Mirip kali sama Kenneth ya. Tapi karena dari segi administrasi Kenneth ini lebih lengkap. Ya wajarlah, dia punya kakak kan. Akhirnya nomor HP Kenneth lah yang disimpan pihak bandara untuk informasi yang lebih lanjut. Karena penasaran, Kenneth kemudian menemui Clay dan bertanya siapa dirinya. Kok bisa pula anak ini ngaku-ngaku sebagai anak bapaknya? Sambil ditraktir makan KFC Super Family, Clay menceritakan ke Kenneth bahwa sebenarnya dia mencari ayah Kenneth karena bibiknya Clay ini sudah sekarat sekarang. Nah, bibiknya inilah Athena, wanita yang dicintai ayahnya selama ini. Jadi Athena sekarang sekarat karena serangan jantung. Dan Clay ini ingin mempertemukan ayah Kenneth ke bibiknya untuk terakhir kali sebelum bibiknya akan meninggal. Namun di sini Kenneth salah sangka ya dan gak mau. Mana mungkin dia mau ayahnya ketemu dengan selingkuhannya. Lalu Clay menjelaskan lagi, bibiknya bukan selingkuhan ayahnya melainkan cinta sejati ayahnya. Tapi Kenneth gak peduli dan pergi dari situ. Di malam harinya Kenneth berencana pergi ke kota Legazpi, di mana dia mendapat informasi bahwa pesawat ayahnya melakukan pendaratan darurat di sana. Namun dia kehabisan tiket malam itu dan baru ada untuk keberangkatan besok. Jadi Kenneth memutuskan menunggu di situ sampai besok pagi. Keesokan paginya, sialnya dia malah ketiduran dan ternyata tiketnya sudah dibeli oleh si Clay yang juga akan pergi ke sana. Meski kesal dengan Clay ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, Kenneth pergi bersamanya. Di jalan, dia menceritakan ke Kenneth cerita sebenarnya dari ayah Kenneth dan bibiknya. Nah, beginilah kisahnya. Ini adalah bibik Clay, jadi kalian jangan bingung ya. Pemerannya memang sama. Ini adalah bibiknya Clay yang lagi di masa kuliah bernama Athena Dios.
Pertemuan pertamanya dengan Kenji Delos, ayahnya Kenneth, tidak begitu menyenangkan sebenarnya. Tengoklah. Jadi Kenji ini bisa dibilang kepala geng di kampusnya lah. Ganteng tapi preman. Jangan begitu ya lain kali. Jangan begitu ya lain kali. Ada fuck man. Suatu ketika Athena Dizon menerima sebuah pesan dari orang asing di HP-nya. Jadi HP di zaman dulu itu belum kayak HP kalian itu ya, masih pager pun namanya. Di situ dia menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Di pesan itu mengatakan permintaan maaf dan memohon agar Athena memaafkan dirinya. Lantas si Athena ini bingung dong, gak jelas sekali ada SMS kayak gitu. Lalu orang asing itu mengirim pesan ke Athena. Dia ditunggu di tempat biliar di kampus dan berharap Athena segera datang. Awalnya Athena ragu kan, tapi karena penasaran siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu, jadi dia pergi bersama temannya ke situ. Sambil menunggu, mereka berencana bermain biliar dulu. Tapi tiba-tiba si Kenji datang dan mengusir mereka. Alis. Athena nggak terima dong, kok sok keras sekali si kecap ini pikirnya kan. Tapi temannya menarik Athena agar pergi saja, karena bahaya kalau bermasalah sama preman kayak Kenji ini. Tapi yang anehnya Kenji di sini hanya duduk termenung dan tidak bermain. Kenji di sini sedang galau karena baru saja putus dari pacarnya yang bernama Athena juga. Nah, nama mantannya ini sama cewek ini. Cuman yang ini namanya Athena Dizon ya. Kalau mantannya Kenji namanya Athena Abigail. Nah, di sini Dizon masih belum sadar orang asing yang mengirim pesan itu sebenarnya adalah Kenji ini. Karena mungkin nama Dizon sama dengan nama Abigail mantannya, jadi sama-sama Athena di depannya. Jadi Kenji menganggap Athena Abigail lah yang membalas chatnya selama ini dan ingin berjanji bertemu di tempat ini. Jadi karena sama-sama belum sadar akan hal itu, ya Kenji di sini masih tetap menunggu. Tapi beberapa lama kemudian beberapa pemuda lain datang dan ingin bermain di meja itu. Tapi Kenji nggak mau geser sama sekali dan bersikeras. Bahkan sampai dia dipukuli pun dia tidak mau bergeser. Dizon di sini agak kasihan pada Kenji. Dia terharu melihat kesetiaan Kenji pada cintanya. Di malam harinya, Dizon mendapat pesan lagi dari Kenji dan bertanya kenapa dia tidak datang hari ini. Nah, di sini Dizon mulai sadar bahwa Kenji sepertinya emang salah nomor ya dan menganggap dirinya adalah mantannya. Kemudian keesokan paginya, Dizon mulai curi-curi pandang pada Kenji dan emang mereka sekelas ya. Dia mengkode dengan pura-pura batuk sambil menyebut nama B. Elah, panggilan apa coba? B. Alay ya kan? Tapi itu panggilan Kenji dengan mantannya Abigail dulu. Lalu Kenji tersadar di situ. Saat istirahat, Kenji pun mencoba memastikan apakah nomor yang dia hubungi selama ini benar atau malah Dizon yang balasin. Dia menelponnya dan benar saja pagernya Dizon berbunyi di depannya. Dizon langsung panik dan ketakutan. Dan yang mengagetkannya lagi, Kenji tanpa basa-basa langsung mencium Dizon di situ. Ternyata Kenji melakukan itu agar Abigail cemburu yang kebetulan dia ada di situ. Tapi ternyata tidak, Abigail malah pergi aja dari situ. Setelah itu Kenji mengatakan ke Dizon mulai sekarang mereka berdua pacaran. Dia harus bertanggung jawab dan mau jadi pacarnya Kenji. Karena si Dizon inilah yang membuat Kenji babak belur kemarin. Ya iyalah, dia nggak jadi datang ke situ kan, jadi dipukuli orang kemarin di biliar. Kenji meminta Dizon berpura-pura jadi pacarnya agar Abigail cemburu dan mau balikan pada Kenji. Tak hanya sampai situ, Kenji di sore harinya datang ke rumah Dizon. Dan hal itu benar-benar mengagetkan Dizon dan keluarganya. Kenji mengaku dirinya adalah pacar Dizon. Tapi Dizon menyangkal dan mengatakan bukan pacarnya, masih belum sah mereka menjadi pacar. Nah, mulai dari situ Kenji tidak terima ditolak. Dia memaksa Dizon harus mengikuti permintaannya menjadi pacar pura-puranya. Kenji dan gengnya mulai mengerjai Dizon habis-habisan di kampus sampai dia frustasi lah pokoknya. Bahkan sampai si Dizon dihukum oleh dosennya untuk membersihkan karena ulah-ulah gengnya Kenji. Pokoknya habis-habisan lah dikerjai. Agak lucu sih memang di sini. Tapi Dizon bersikeras tetap tidak mau walaupun dipaksa begini caranya. Menurutnya ini namanya egois. Saat merepet-repet di situ, bukannya didengar, malah Kenji dan gengnya sudah hilang aja. Keesokan paginya, Dizon melihat Kenji sedang menunggu mantannya di depan kelas untuk meminta balikan. Tapi tetap dicueki oleh mantannya Abigail. Di sini Dizon kasihan pada Kenji sebenarnya. Tak berapa lama kemudian kampus mereka dihebohkan dengan Kenji yang ingin bunuh diri melompat dari atap gedung. Di situ dia berteriak agar Athena menerima Kenji sebagai pacarnya. Nah, di sini sebenarnya agak membingungkan ya. Ada dua Athena yang berdiri di situ. Dan saat Kenji akan benar-benar melompat, di hitungan ketiga Dizon gak tega dan berteriak mau jadi pacarnya Kenji.
Wah, mantannya malah diam aja ya. Malah si Dizon ini yang teriak menerima biar Kenji gak bunuh diri. Makanya aku malas balikan sama mantan. Lanjut, setelah dari situ Dizon resmi menjadi pacarnya Kenji meskipun berpura-pura. Ya walaupun berpura-pura tapi dia diperlakukan sama ya. Sama seperti Kenji dulu memperlakukan Abigail saat pacaran. Bahkan di kampus pun teman-teman gengnya Kenji mengawal Dizon. Tidak ada yang boleh mengganggu Dizon di kampus. Kenji membuat baju couple agar Abigail cemburu. Pura mesra waktu main biliar saat Abigail datang. Pokoknya gimana pun lah biar Abigail cemburu pada mereka. Tapi di sini terlihat masih nggak mempan ya dan nggak ada pengaruhnya pada Abigail. Sepulang kuliah, Dizon hampir ditabrak oleh sekelompok wanita di mana mereka tidak suka dengan hubungan Kenji dan Dizon. Karena sebenarnya Kenji ini punya banyak fans ya. Lalu di situ dia bertemu seorang lelaki bernama Lucas, mahasiswa kampus lain yang kebetulan lewat situ. Di sini terlihat Dizon senang melihat ada lelaki yang baik dan ramah. Bukan kayak si Kenji brutal, sok keras, gitulah pokoknya. Setelah dari situ Dizon mendapat kesialan. Di jam olahraga dia dihajar oleh cewek-cewek penggemar Kenji. Dia nggak suka dengan Dizon ini. Dizon di situ berlari dan menangis karena sedih dilempari bola oleh cewek-cewek tadi. Dan secara tak sengaja Kenji lewat di situ dan kaget melihat keadaan Dizon yang terluka. Di situ Dizon mengadu telah dihajar oleh para wanita penggemar Kenji. Akhirnya Kenji membawa Dizon ke rumah dan merawatnya. Dia mengobati Dizon di situ. Nah, di sini Kenji menceritakan keadaannya di mana dia adalah anak orang kaya namun broken home. Jadi di sini dia hanya tinggal sendirian. Ya wajarlah Kenji ini agak berandalan ya kan, karena dia pun tumbuh dari keluarga yang broken home. Di sini terlihat sebenarnya Dizon mulai baper ya, apalagi melihat perhatian Kenji padanya. Dia yakin Abigail harusnya menyesal telah melepas cowok tulus kayak Kenji ini. Keesokan paginya Kenji mulai mempermak penampilan Dizon di salon langganan mantannya dulu. Cantik kali ya kan. Kenji pun terpesona melihat penampilan terbaru Dizon. Lalu Kenji membalaskan perbuatan para wanita yang membulinya kemarin. Dia mengumpulkan mereka semua dan mempersilahkan Dizon membalas mereka seperti yang mereka lakukan pada Dizon kemarin. Tapi Dizon memaafkan mereka dan tidak ingin membalas. Wah, baik kali kan cewek kayak gini. Singkat cerita, Kenji dan timnya hari ini bertanding basket melawan kampus lain. Dan terlihat skor mereka pun kalah jauh di sini. Kenji disuruh pelatihnya bermain tapi dia menolak. Hingga sampailah Dizon datang dan mendukung Kenji. Langsung Kenji memutuskan bermain buat timnya. Dengan semangat 45, Dizon mendukung Kenji di situ. Langsung semangat Kenji dan timnya meningkat. Mereka berhasil membalikkan keadaan dan tim mereka menang hari itu. Dizon sangat senang dan memeluk Kenji, benar-benar romantis di sini. Nah, di sini terlihat Abigail sudah mulai cemburu pada mereka, tapi dia memutuskan pergi dari situ. Di malam harinya, Dizon diajak menemani Kenji bermain game. Dizon mulai kepikiran dengan perasaannya, sepertinya dia mulai mencintai Kenji ini. Tapi dia tahu status mereka cuma pura-pura. Kemudian Dizon pergi sebentar ke toilet. Nah, di situ dia bertemu lagi dengan Lucas, lelaki yang sempat berkenalannya di kampus tadi. Ternyata Lucas ini adalah pacarnya Abigail ya. Dan tiba-tiba Kenji datang dan memukul Lucas. Kenji marah karena melihat Lucas mendekati Dizon. Tapi kalau menurutku itu aliminya Kenji aja ya kan. Mungkin biar ada aja alasan Kenji bisa memukul kepala otak si Lucas ini. Kan dia pacarnya Abigail mantannya. Lalu Dizon marah karena Kenji tidak seharusnya berbuat seperti itu. Tapi hal itu dilakukan katanya memang karena dia cemburu pada Dizon. Wow, jelas kata-kata itu membuat jantung Dizon berdetak cepat bahkan sampai sesak. Keesokan paginya Kenji masuk ke kelas seperti biasa. Namun dia bingung karena Dizon tidak masuk hari ini. Dia mencari tahu ke teman-teman Dizon tapi mereka juga nggak tahu. Ternyata Dizon di rumah sedang sesak nafas. Ano bang ginawa nitong Nah, di sini ketahuanlah Dizon ini punya penyakit jantung yang cukup sensitif. Selama ini dia tidak menceritakan ke Kenji sama sekali. Hanya dia dan keluarganya aja yang tahu. Ayahnya dimarahi dokter karena memaksa menyuruh Dizon belajar seperti orang normal di kelas. Padahal dokter sudah menyuruhnya untuk membuat Dizon ini homeschooling aja. Setelah kejadian itu, Dizon datang dan menemui Kenji. Di sini dia ngomong serius dan mengatakan ingin menyudahi drama ini. Dia tidak mau lagi berpura-pura menjadi pacar Kenji. Di sini Kenji merasakan sakit hati oleh kata-kata Dizon karena menurutnya nggak ada yang mau bersamanya. Termasuk ayahnya, Abigail, bahkan Dizon sekarang juga mau meninggalkannya. Nah, di sini Dizon mulai menjelaskan dia takut. Dia mau ini berakhir karena sekarang dia benar-benar jatuh cinta pada Kenji. Dan kagetnya Kenji juga sama. Dia benar-benar jatuh cinta pada Dizon sekarang. Dia mengatakan sekarang tidak ada lagi kepura-puraan. Kenji dan dirinya sekarang adalah pasangan sungguhan. Langsunglah si Dizon meleleh dengan ungkapan dari Kenji tadi. Tapi di sini dia masih merahasiakan sakitnya dan tidak memberitahu Kenji ya. Setelah dari situ mereka berpacaran dan saling menyayangi.
Nah begitulah cerita masa lalu ayah Kenneth dan bibi Kelly ini ya guys. Kembali ke waktu sekarang, Kenneth yang baru saja mendengar semua cerita itu memutuskan untuk turun. Dia benar-benar frustasi dan kacau. Dia baru tahu sekarang perasaan sesungguhnya dari ayahnya selama ini. Dia merasa menyesal apalagi pernah bilang kata-kata yang paling kejam ke ayahnya. Yang tadi itu dia pengen ayahnya mati aja. Dia merasa sangat bersalah sebagai anak. Tapi di sini Kelly malah langsung menyetop mobil untuk menumpang. Dia memohon kepada bapak itu untuk mengantar mereka ke kota tujuan. Dia menyuruh Kenneth untuk tidak usah menyesal dulu dan melanjutkan perjalanan mereka ke sana. Nah di sini Kelly melanjutkan kembali cerita ayah Kenneth dan bibinya. Dia mengatakan sejak pacaran perasaan cinta mereka berdua tumbuh kuat dari waktu ke waktu. Mereka saling mencintai dan menghabiskan banyak waktu bersama. Bahkan Kenji membawa Dizon ke tempat yang sangat indah yang paling diinginkan Dizon dari dulu, yaitu Gunung Mayu. Di depan Gunung Mayu itu, Kenji mengatakan ke Dizon akan melamarnya suatu saat nanti di tempat yang sama mereka berdiri sekarang. Langsung rasa bahagia yang Dizon rasakan membuatnya sesak. Dia terharu sekali oleh kebahagiaan yang diberikan Kenji padanya. Sepulang dari situ, Dizon dimarahi oleh orang tuanya di rumah karena dia pergi nggak pamit ya. Semenjak dia pacaran sama Kenji, dia mulai jarang di rumah dan tidak memikirkan kesehatannya sendiri. Padahal ayahnya dan keluarganya sangat khawatir pada Dizon ini. Tapi di sini kata kunci dari film ini ya. Nah kalian dengar lah ini. Dizon memeluk ayahnya dan mengatakan dia tahu hidupnya mungkin tidak lama lagi. Dia punya alasan bertahan hidup karena melihat ayahnya yang sangat menyayangi dia. Dan dengan adanya Kenji di hidupnya sekarang, memberikan alasan baru untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Wah anjir, terharu aku. Ini siapa yang letak bawang di sini? Keluarganya pun terharu dengan alasan Dizon dan mereka memeluk erat Dizon di situ. Nah begitulah cerita yang Kelly tahu tentang bibinya dan ayah Kenneth ini. Nah di sini terlihat juga Kenneth dan Kelly mulai baper dan saling suka. Tak lama kemudian Kenneth dan Kelly pun sampai ke kota tujuan. Mereka mulai mencari keberadaan ayah Kenneth dirawat. Tapi Kelly meminta Kenneth menemani dia dulu pergi ke gereja. Kelly di sini berdoa agar ayah Kenneth diberi keselamatan. Dan tujuan Kelly ke sini bukan untuk mengambil ayah Kenneth dari almarhum istrinya, tapi hanya untuk memberikan kebahagiaan terakhir pada bibinya nanti. Begitu intinya. Mereka kemudian lanjut mencari tahu beberapa rumah sakit di kota itu. Namun belum menemukan di mana keberadaan ayahnya dirawat. Tak lama kemudian pamannya Kenneth datang ke situ dan menjemput mereka. Pamannya ini kebetulan dinas di kota yang sama. Dia sudah dapat informasi tentang di mana ayah Kenneth ini dirawat. Lalu mereka pun pergi ke sana. Saat di jalan, Kenneth penasaran dengan kelanjutan kisah ayahnya dulu. Kenapa ayahnya dan bibi Kelly ini tidak jadi menikah? Nah kebetulan pamannya ini tahu kisah sebenarnya. Lalu dia pun menceritakan pada mereka. Dan cerita pun berlanjut. Suatu ketika Dizon masuk ke kelas seperti biasa. Namun yang aneh, Kenji tidak masuk bahkan tanpa kabar. Dia mencari tahu di mana keberadaan Kenji namun tidak ada yang tahu. Tak lama kemudian Dizon ditemui oleh Lucas, pacarnya Abigail tadi. Dia disuruh Kenji untuk menjemput Dizon. Ternyata Kenji mendapat kabar bahwa mantannya Abigail masuk rumah sakit. Ibunya Abigail yang menelpon Kenji datang ke situ. Lalu Dizon datang dan melihat Abigail dalam keadaan sekarat. Nah di sini terungkaplah kenapa Abigail memutuskan Kenji dulu. Karena Abigail ini menderita kanker lambung stadium 3. Abigail memutuskan Kenji dan merahasiakan hal itu karena ingin Kenji bahagia. Dia tidak mau Kenji sedih dengan keadaan Abigail yang sekarat. Dan dia bersyukur sebenarnya saat Kenji bisa move on ke Dizon. Dia selama ini sebenarnya menahan rasa sakit melihat Dizon dan Kenji. Tapi dia mencoba menahan dan tetap merahasiakan kebenarannya. Hingga kemarin dia tiba-tiba drop dan masuk rumah sakit. Dan tanpa sepengetahuan Abigail, ibunya langsung menelpon Kenji. Jadi mau gak mau ya kebongkarlah semua itu. Di ruangan lain, ibu Abigail berbicara empat mata dengan Kenji. Dia memohon pada Kenji bahwa anaknya sekarat dan terlalu muda untuk mati. Dia meminta Kenji kembali menjadi alasan hidup Abigail dan menikah dengan anaknya. Meski itu bukan hak ibunya, namun dia memohon pada Kenji. Setelah dari situ, Kenji kembali ke ruangan dan melihat Dizon sudah menangis terengis-engis di situ. Dia mengejar Dizon dan memeluknya. Kenji mengatakan Dizon lah yang dia cintai dan tetap memilih Dizon. Tapi di sini yang bikin nyesek sih. Dizon rela berkorban. Dia meminta Kenji untuk kembali ke dalam. Dia harus menjadi alasan baru agar Abigail tetap hidup. Dan di waktu detik itu juga, Dizon berterima kasih dan mengatakan sangat mencintai Kenji. Namun keputusannya dia harus melepas Kenji agar Abigail tetap bisa hidup. Sedih kali pokoknya di sini. Kenapa terus ada bawang di sini? Geser dulu. Kembali ke waktu sekarang, jadi begitulah ceritanya kenapa ayah Kenneth tidak menikahi Dizon dan malah menikah dengan Abigail, ibunya Kenneth. Jadi jelas ya. Tak lama kemudian Kelly mendapat kabar bahwa bibinya semakin drop sekarang. Dia sangat panik dan ingin kembali melihat bibinya. Lalu di sini Kenneth meminta pamannya ini mengantar Kelly.
Sementara dia berjanji pada Kelly akan membawa ayahnya ke bibinya. Lalu Kelly memeluk Kenneth dan sangat berterima kasih. Tak lama kemudian Kenneth pun sampai ke rumah sakit dan melihat ayahnya yang belum sadarkan diri. Di situ dia menangis dan meminta maaf atas apa yang dia ucapkan sebelumnya. Apalagi setelah dia tahu semua kisah tentang ayahnya. Dia membaca ada surat yang sempat ditulis oleh ayahnya sebelum naik pesawat. Di situ dikatakan bahwa ayahnya sangat menyayangi Kenneth. Meski Abigail dulu bukan cinta terbesar ayahnya, tapi kekosongan hati ayahnya terisi saat Kenneth lahir ke dunia. Dan cinta terbesar seorang ayah adalah pada anaknya. Tak lama kemudian ayahnya pun sadar dan Kenneth menangis sambil memeluk ayahnya. Setelah dari situ, sesuai janjinya Kenneth, dia membawa ayahnya. Di situ ayahnya sangat bahagia saat dipertemukan dengan teman-teman gengnya dulu. Tak lama kemudian, Dizon pun keluar dari kamarnya. Merinding sih di scene ini, serius. Kayak ada gejolak apa gitu dalam hati yang menonton. Kayak mau nangis gitu, tapi malu sama kumis. Lanjut, Kenji membawa Dizon keluar dan mendudukkannya di teras. Di situ Dizon mengatakan benar-benar senang melihat Kenji. Dia sekarang tumbuh besar menjadi pria yang bertanggung jawab dan menjadi seorang ayah. Kenji berterima kasih atas pengorbanan dirinya dan berterima kasih atas cinta Dizon sampai akhir hayatnya. Dan Dizon pun wafat di pelukan Kenji. Sedih. Kayak gini kali filmnya. Lanjut, di akhir film, Kelly ditelepon oleh pihak bandara dan dikatakan Kenneth mengalami kecelakaan pesawat juga. Otomatis Kelly sangat panik dan segera gercep tuh ke bandara. Dia bertanya ke meja informasi namun sangat ramai di situ. Akhirnya dia berteriak-teriak kuat sambil menangis histeris. Dia mengatakan pacarnya mengalami kecelakaan pesawat. Langsung wartawan ngumpul lagi dan memastikan apa benar itu pacarnya. Lalu Kelly menjawab benar itu pacarnya. Tak lama kemudian Kenneth datang dari belakang. Ternyata semua itu hanya prank dan settingan. Hal itu dibuat ayahnya untuk membuat Kenneth dan Kelly bersatu lagi. Dan film pun ditutup dengan mulainya cinta terbesar baru antara Kelly dan Kenneth. Dan film pun selesai. Inilah malasnya kalau nge-review film romantis ya kan. Mau mewek tapi malu sama jenggot sendiri. Oke, gimana? Menarik kan ceritanya? Dari film ini kita bisa tahu kenapa cewek-cewek suka sama bad boy ya. Kayak kita lihat tadi, cowok baik itu rela berkorban demi kepentingan orang. Tapi kalau bad boy ya rela mengorbankan semuanya untuk wanita yang dia cintai. Yalah, ngomong apa kok ini. Tapi emang realitanya sering terjadi ya. Kita nggak bisa nentuin pada siapa kita akan menikah. Hanya bisa nentuin kepada siapa hati ini berada. Anjay. Dan emang peran dari Daniel Padilla juga Catherine Bernardo pun keren kali di sini. The best lah pokoknya. Oke, sekian dulu cerita dari film She's Dating the Gangster. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.